Halo, Kance Kunian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Serasan Radio 100,8 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kance Kunian, apa kabar kita hari ini, hari Jumat tanggal 5 September. Hari yang spesial sekali bagi kita semuanya. Hari libur bisa digunakan untuk mengisi dengan keluarga. Wah, iya, sementara kita di studio hari ini live, kita dari Serasan Radio live spesial karena narasumber kita ada waktu di hari libur. Wah, ya. Adanya di hari libur. Oke. Semuanya Kance Kunian yang lagi nonton di live-nya kita Facebook, kemudian yang lagi dengerin di 100,8 FM, kemudian di streamingnya kita www.serasan100,8fm.com, dan yang lagi dengerin di rumah ataupun lagi santai bersama keluarga. Insya Allah Sersan Mangrasan pagi hari ini bisa menambah wawasan kita, bisa menambah sesuatu yang kita belum tahu banyak, ataupun juga bisa menjadi semacam klarifikasi apabila kita sebelumnya mendengar tentang ini ABC, ternyata yang benar tuh ini. Penuh dengan kode. Oke, Kance Kunian, spesial hari ini kita undang dan telah hadir di studio kita semuanya. Narasumber kita hari ini adalah Bapak Reko Leka Farendri. Assalamualaikum Bapak Reko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Serasan Radio. Hari ini Kance Kunian, saya perkenalkan, beliau ini adalah Senior Public Relation Specialist PT BA. Iya, betul Pak. Oke. Tema kita hari ini adalah dari Satker ke Suara Publik. Keren ini ceritanya. Ya, tidak sabar lagi untuk menjelaskan. Ya. Oke, Pak Riko, mulai kapan kita bergabung di mana ya? Di PTBA-nya dulu sebelum ke mana, ke Satker ini. Oh, oke, baik. Mungkin saya izin perkenalan dulu atau boleh? Iya. Maaf, lupa ngenalin. Oh iya. Saking semangat. Oke, Kance Kunian, ini Pak Reko Leka Farendri. Kalau panggilannya Pak Reko apa Pak? Saya biasa dipanggil Reko, Pak. Pak Reko, Reko ya? ya. Oke, silakan Pak Reko, monggo. Baik, selamat pagi kawan-kawan sekalian. Izin Pak Anggi. Siap. Ya. Perkenalkan, nama saya Reko. Saya sudah bergabung di PT Bukit Asam ini sudah 8 tahun, Pak. Tahun ke-8? 8 tahun, dan saat ini saya sebagai Public Relation, Pak, di PT Bukit Asam. Sebelumnya juga awal penempatan kemarin di bagian operasional, dan kebetulan untuk hari ini saya diamanahkan oleh perusahaan untuk di bagian public relation, atau bahasa yang lebih awam itu hubungan masyarakat ya Pak ya, atau humas begitu. Mungkin saya juga berterima kasih Pak sudah bisa diundang di acara kita pada hari ini di podcast Sersan ya Pak ya. Jadi semoga nanti kiranya bisa memberikan inspirasi atau enggak hiburan lah untuk kawan-kawan ya sekalian. Minimalnya message-nya sampai. Iya. Harapannya kita ya sama-sama mendapatkan insight ya. Benar. Oke, Pak Riko, awal waktu bergabung di Bukit Asam berarti 8 tahun yang lalu. Itu di penempatannya, maaf kalau ini di mana waktu itu? Ya, jadi saya awal bergabung di PT Bukit Asam itu di tahun 2016 Pak. Di tahun 2016, pada saat itu karena background saya sebelumnya kan dari pertambangan, jadi untuk penempatan kemarin saya di bagian penunjang. Bagian penunjang itu seperti support untuk penambangan gitu Pak. Kemudian seiring jalannya waktu, karena untuk sebagai pengkayaan ya Pak ya, pengkayaan untuk karyawan, juga dipindah ke bagian perencanaan, engineering. Nah, dan terakhir untuk saat ini saya dipercayakan tuh di bagian humas.
pertambangannya dari Saya kemarin untuk pendidikannya ya. Pendidikannya saya dari D3 Politeknik Negeri Banjarmasin, Pak. Kancekunian Banjarmasin. Ya. Serius Banjarmasin? Maksudnya serius? Bukan serius, maksudnya itu apa ya? Banjarmasin langsung ke sini. Pas lulus tes langsung. Iya, kebetulan saya lulus dari kampus itu tahun 2015, Pak. 2015. Nah, alhamdulillahnya di tahun 2016 kemarin dari alumni kami ya, Pak ya. Kami menginfokan bahwa di PT Bukit Asam kemarin ada pembukaan untuk penerimaan karyawan baru. Kemarin kita coba untuk penyelenggaranya kemarin dari kampus Putri. Kemarin kita coba dan alhamdulillahnya mungkin sudah rezekinya juga kali ya, Pak ya. Jadi bisa bergabung. Dari SD sampai SMA saya di Kalimantan, Pak. Pendidikannya. Berarti Pak Riko nih, Kalimantan. Campur-campur. Campurnya apa tuh? Kalau lahirnya saya di Jawa, Pak, Jawa Timur. Cuma di umur 2 tahun ikut orang tua merantau ke Kalimantan. Karena ke juga Sumateranya baru ketika kerja di Bukit Asam. Iya betul. Jadi waktu kemarin penempatan dari setelah tes ditaruhnya di Tanjung Enim. Lo tanyain apa tuh bagaimana rasanya dari Kalimantan yang apa tuh besar di Kalimantan, Banjarmasin, terus kemudian ada di Tanjung Enim yang 4-5 jam dari kota Palembang, ibu kota provinsi. Sebenarnya kalau di Kalimantan juga sama sih, Pak ya. Jarak kotanya tuh sama 5 sampai 6 jaman gitu. Panasnya sama, Mas? Kalau panas sama, Pak. Sama. Okay. Karena juga daerah Katulistiwa. Oh iya. Oke. Nah, si ini siapa? Nah, kemudian gini. Masuk sekarang bergabung di Satker di Humas ini ya. Apa yang tantangan awal? Ini kan Pak Reko kan awalnya dari penambangan. Iya, dari bagian operasional. Terus sekarang di kehumasan ujung tombak untuk berhadapan dengan masyarakat. Iya. Itu triknya gimana tuh? Ya tentu kalau kita bicara terkait itu, Pak ya, dari sebelumnya yang kita bekerja di operasional, di lapangan yang berhubungan dengan benda-benda mati mungkin ya. Ya yang mengatur-ngatur gitu ya. Berhubungan dengan masyarakat yang berbeda-beda gitu dari segi karakteristiknya. Itu juga sebuah challenge ya, Pak ya, bagi saya ya, sebuah tantangan gitu. Cuma kita sebagai ibaratnya kayak karyawan yang diberi amanah, itu tentu kita harus adaptif ya, Pak. Kita harus mudah beradaptasi, kita juga harus terus belajar. Yang sebelumnya kita untuk berkomunikasi kadang sedikit ya kalau di operasional. Nah, itu kita harus pintar berkomunikasi ke masyarakat yang memiliki pemahaman itu kadang berbeda-beda, Pak. Ada yang mungkin mudah menangkap apa yang kita sampaikan, atau juga ada mungkin masyarakat yang butuh treatment khusus untuk biar mengerti gitu. Ini tuh, Pak, tantangannya. Tapi kita yang penting kita tetap berusaha terus belajar. Berarti sekarang bebannya adalah Pak Reko in out. In-nya adalah harus tahu semua tentang isi perusahaan. Dan juga kita harus menyampaikan ke publik. Kita menyampaikan publik yang intinya pesan kita tuh bisa tersampaikan gitu. Dengan clear deh, Pak ya. Dengan clear ya, sip. Selama ini banyak nggak, Mas? Semacam request dari masyarakat tentang ke perusahaan. Itu pintu masuknya ada di kita dulu ya? Iya betul, Pak. Mungkin requestnya kayak semacam isu-isu gitu ya. Iya, pokoknya kalau misalnya terkait itu biasanya kan pasti melalui kita dulu, Pak. Jadi dari kami itu intinya selalu terbuka dan mau mendengar gitu kan. Jadi dari masyarakat keluhan yang mereka ingin sampaikan ke perusahaan kan pasti dari bagian humas dulu. Siap. Ya, jadi dari kami intinya kami mendengar, Pak. Kami mendengarkan dulu apa yang ingin masyarakat sampaikan. Intinya juga nggak panik gitu ya. Masyarakat mau menyampaikan sesuatu ini kita nggak negatif thinking dulu biasanya kan. Jadi intinya dari kami
apa yang masyarakat sampaikan ke kami. Kalau misalnya dari kami bisa mengklarifikasi segera gitu kan. Mungkin akan kami klarifikasi, mungkin ada biasanya kan kebanyakan ada miskomunikasi gitu kan. Jadi pesan yang disampaikan ditangkapnya salah. Jadi tujuan dari kami itu meluruskan. Cuma kalau misalnya ada sesuatu yang ibaratnya nggak perlu diklarifikasi dulu, itu biasanya kami tabung dulu Pak. Tabung dulu, nanti akan kita komunikasikan kembali ke masyarakatnya. Gitu. Berarti bekerjanya 25 jam sehari? Setiap hari Pak, 20 non-stop. Ya kan, karena kan ada posisi kita bekerja dari jam 7 sampai jam 4. Iya. Tetapi apabila ada keluhan, bukan keluhan lah, semacam ya keluhan, request atau apalah dari banyak pihak. Iya, berbagai di pihak. luar jam kerja, bagaimana pihak keluarga, Mas? Kalau dari kami, Papa nih begawe terus. itu ada itu Bapak kerja terus. Papa kerja terus. Nah itu gimana Mas? Membagi waktu ya, maksudnya kegiatan apa ya, maksudnya itu aktivitas kantor yang penuh dengan disiplin, kemudian dengan keluarga itu pasti ke bawah kan, ada beberapa pekerjaan yang walaupun sekedar kita sekedar berkomunikasi dengan masyarakat. Itu gimana cara Pak Reko ini? Sebenarnya gitu Pak, kalau sebelumnya kan kita kerja teratur itu, kerja masuk jam 7 pulang jam 4, nanti malam istirahat. Cuma kalau semenjak di Humas ini kan kita full time Pak, harus siap terus. Karena kan ada stakeholder atau dari masyarakat mungkin kan ingin menanyakan, kita juga harus standby terus gitu Pak, siap. Cuma ya itu kita harus pintar-pintar untuk manajemen waktu mungkin Pak. Gitu ya. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya urgent atau inti, kita juga bisa prioritaskan terlebih dahulu untuk penyelesaiannya. Kemudian kalau misalnya ada telepon ya mungkin kita juga coba menyempatkan diri lah Pak untuk menanggapi. Gitu. Karena kan intinya kita harus komunikatif gitu Pak. Komunikasi lah intinya Pak. Sip. Jadi seperti hari ini ya kan? Iya. Seharusnya jadwal libur diundang podcast. Iya. Itu ke mana? Ke keluarga di rumah dikasih tahu. Ya ini kita udah komunikasikan kan Pak, kalau misalnya hari ini kan saya dipanggilnya Abi ya di rumah ya. Hari ini Abi mau podcast. Keluarga mendukung semua Pak. Ya. Keren katanya. boleh. Jadi ya gitu sih Pak, kita membangun komunikasi yang baik dengan keluarga, dengan masyarakat. Tantangan terberat apa ya yang selama ini saya panggil Abi ya sekarang? Iya, boleh. Yang Abi Reko rasakan apa ya maksudnya? Selama di Humas. Di Humas ini. Sebenarnya tantangan terberat di Humas itu lebih ke komunikasi Pak. Karena kan tugas kita kan sebagai wajah perusahaan ya Pak ya, sebagai penyampai pesan dari perusahaan ke stakeholder atau masyarakat. Cuma untuk dari masyarakat kan nggak sama ya Pak ya, beragam gitu tadi beragam. Ada yang dari segi pemahaman mudah mencerna, kemudian ada yang mungkin butuh treatment seperti kayak dari bahasa atau kendala bahasa atau itu kan juga kita harus punya skill gitu. Skill ya. Bagaimana kita pesan dari perusahaan tuh kita komunikasikan dan masyarakat mengerti gitu. Ini kayak kita bercerita tuh kita bahas kata-katanya tuh kita atur-atur lagi. Jadi nggak bisa satu kata sama ngerti semua gitu. Tidak bisa to the point. Iya, kita harus merangkai-rangkai dulu. Bercerita dulu. Seperti itu ya Pak. Kemudian kita juga harus bersabar ya Pak ya, harus sabar dan mendengarkan kan. Karena kalau kita bersifat defensif atau misalnya nggak sabaran gitu kan, nanti keluar statement yang nggak layak lah gitu. Pernah Pak Reko jam berapa dihubungi sama kawan media atau masyarakat yang mungkin bertanya? Kemudian kalau itu jam berapa yang biasanya lah kalau jam 7 jam 4 udah biasa. Di luar itu tengah malam? Kalau itu pernah dihubungi jam 9 malam Pak, jam 9 malam itu
nelpon kan, tiba-tiba nelpon, saya angkat kan, ya ada apa Pak gitu kan, saya tanya, Pak Reko katanya, ada kemacetan di Jalan Bukit Asam, Oke. tolong bantuannya Pak. Oh, Jadi kita juga jadi Pak Reko pun sampai jalan macet pun diurusin. yang berhubungan dengan pokoknya Udah kalau ada perusahaan. PTBA-nya itu Oke, pasti oke, ke ya. kami dulu gitu. Berarti jadi semakin banyak ilmunya ya. Tadi dinas pertambangan, kemarin sekarang dinas perhubungan juga ngurusin. Iya. kita harus siap dengan berbagai peran Pak. Pokoknya. Nah, itu berarti HP WA 24 jam nyala. Kalau saya selalu standby Pak. Standby ya. Kecuali kalau misalnya saya lagi ada kegiatan lain kan biasanya saya tinggal handphonenya. Cuma kalau misalnya nanti pada saat saya buka HP mungkin ada notifikasi panggilan tak terjawab, mungkin saya telepon balik. Oke. Sebenarnya kita nggak pernah sih saya nggak mengabaikan gitu. Ya. Ini Pak, kemarin gini Pak Riko. Dari sekian sejak bergabung di Satker ini kita banyak bertemu dengan masyarakat ya yang yang request-nya ke kalau misalnya Pak Riko pernah bikin semacam grafik, itu yang paling banyak apa yang mereka Kalau request sejauh ini yang sejauh yang Pak Riko tanganin selama ini? lebih ke terkait karena kan di bagian kami itu kan selain dari humas ada juga bagian ADM korporat ya Pak ya. Ya korporat ya. Seperti kayak pengajuan proposal. Oh, proposal oke. Yang lebih sering ke saya rata-rata itu Pak. Pak Reko mohon tolong tanyakan Pak, ini proyek saya udah sampai mana? Apa tuh perjalanannya proposal? Iya, dia udah sampai mana Pak? Kapan Pak selesainya itu biasanya kayak gitu. Ya, yang selalu menjadi apa? Yang paling dominan sih Dominannya itu ya. di situ. Oke. Dan ini Pak Riko, kemudian sekarang kan kita ada masyarakat, kemudian juga media. Nah, kalau untuk media Pak Riko, kalau misalnya ada beberapa kawan media misalnya kita itu maksudnya sering berkomunikasi itu kalau mereka klarifikasi terus dan juga segala macam itu Pak Riko memberikan statementnya ke media itu apa sabar nggak sih kawan-kawan ini nunggu? Maksudnya gini, Pak Riko ini misalnya Pak Riko kan banyak kesibukan. Ada yang pernah ngambek nggak sih? Yang pernah ngambek itu ya media tuh ya. Karena kan si media ini kan udah punya deadline untuk naikin berita segala macam ya kan. Nah, kita juga punya kesibukan dong, ya kan. Nah, itu maksudnya ya karakter kawan-kawan. Itu kan keren-keren itu kan. Nah, itu maksudnya ngambek tuh, Pak Riko ini sibuk ini gitu ya. Kawan-kawan kayak gitu tuh biasanya gimana Pak Riko nanganinnya? Kawan-kawan media ya. Ini. Kalau sejauh ini ya Pak, sejauh ini kalau misalnya dari kawan-kawan media ingin mempertanyakan, mereka kan langsung kalau nggak ngechat saya biasanya ketemu di kantor. Pak, saya ada isu ini gitu. Mohon tanggapannya. Biasanya kan kalau kita lihat dulu Pak isunya. Oh iya. Isu itu apakah bisa dari sisi humas yang menanggapi atau butuh lintas departemen. Biasanya kan kita kalau misalnya kayak isu-isu itu kan ada kebanyakan membutuhkan klarifikasi dari lintas departemen. Nah, itu kan kita perlu waktu untuk mengkoordinasikan. Jadi kita jelaskan dulu ke medianya Pak, kita sampaikan bahwa untuk terkait ini kami butuh waktu untuk mengkoordinasikan terlebih dahulu. Jadi nanti setelah kita dapat klarifikasi dari Satker yang terkait gitu Pak ya, baru akan kami sampaikan ke media yang bertanya tadi. Cuma kalau misalnya itu isunya bisa diselesaikan dari sisi humas, langsung ya. Bisa langsung kita sampaikan klarifikasinya begitu Pak. Tadi ya kita yang penting kita sampaikan dulu kalau itu memang kalau misalnya untuk lintas departemen butuh waktu gitu. Jadi bersabar. Jadi mohon bersabar. Keren dulu, ini gimana dulu ada gitu. Oke, seru-seru. Ya intinya dari komunikasi sih Pak, yang penting kita sampaikan kalau kita kasih pemahaman dulu. Ya. Siap. Bahwa kalau nanya nggak mungkin langsung bisa jawab tuh. Iya, pasti kita baca, kita pikir cek dulu ya. Oke, siap. Biar isinya kan benar gitu. Tapi nanti kita menyampaikan sesuatu yang salah gitu kalau kita buru-buru. Oke. Gitu Pak. Jadi Kanci Kurnia kerja beliau ini Abi Reko. Masya Allah, ketahuan deh ini dipanggil Abi.
Oke, semuanya Kanci Kunian dan juga untuk masyarakat yang saat sedang menyaksikan live-nya kita, hadir di sebelah saya hari ini adalah Bapak Riko Leka Farendri. Beliau adalah Senior Public Relation dari PT Bukit Asam Tbk. Dan alhamdulillah kita ngobrol hari ini dalam aksi acara Sersan. Jadi Sersan itu Pak Riko serius tapi santai. Iya. Wow. Iya, iya. Seriusnya kita pakai seragam yang seriusnya di situ. Nah, santainya adalah penuh dengan ketawa. Iya. Tapi insya Allah message-nya sampai. Iya, Ya, yang penting pesannya harus sampaikan, Pak. pesannya harus sampai. Walaupun penyampaiannya banyak ketawa-tawanya. Kalau terlalu serius bahaya Iya, nih, Pak. nanti jadi seminar. Seminar. Habis itu dapat ini sertifikat. Iya. Oke, semuanya Kanci Kunian masih di Sersan Pangerasan. Jangan kemana-mana, yang baru saja bergabung, selamat bergabung. Nanti kita coba kita sebut satu-satu. Semuanya jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi masih dengan Bapak Riko dari PT Bukit Asam setelah yang satu ini. Oke, Kanci Kunian, kembali lagi kita di Sersan Pangerasan di hari ini, hari Jumat tanggal 5 September. Wah, 3 hari menjelang hari ulang tahunnya Aza. Kita tiap minggu kita ada ulang tahun di sini. Oh iya. Pokoknya kalaupun dia sudah diulang lagi. Iya. Jadi makan-makan terus ya tiap minggu ya, Pak. Seru kalau ulang tahun terus gitu. Kanci Kunian, hari ini tanggal 5 September adalah hari Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kemana-mana. Hari Jumat. Iya. Yang cowok mau sholat. sholat Jumat nanti. Masalah hari bagus sekali ini untuk kita semuanya. Kanci Kunian, kembali lagi kita dengan Sersan Pangerasan dengan narasumber kita dengan Bapak Riko Leka Farendri dengan Abi Riko. Waduh, Abi Riko. Maaf, ini anak berapa kita, Mas? Baru 1, Pak. Oh, nomor Usianya 17 bulan. 17 cowok cewek? Cowok, alhamdulillah. Pasti ganteng kayak abinya dia. Oke. Kemarin gini, maaf Pak Riko, kita agak ngeliat ke belakang, kita ngelihat ini Kanci Kunian sambil apa tuh yang lagi nonton live bisa insya Allah bisa ngelihat ini kita di TV monitor kita. Nah, Pak Riko, itu gimana? Bukit Asam adalah suatu perusahaan pertambangan yang sangat sensitif dengan lingkungan, ya. Apa nih sekarang upaya yang telah dilakukan oleh Bukit Asam untuk lingkungannya? Oh, terkait lingkungan. Iya. Baik. Mungkin karena saya berhubung bukan tim lingkungan nian ya. Okay. Ini saya jawab dari sisi. Nah, yang ini oke, sip. Nah, yang ini kehumasannya, maaf Pak Riko, kalau seperti ini adalah ini tempat terbuka ya. Ini sedang melakukan penanaman. Ini sedang kegiatan reklamasi, Pak. Oh, reklamasi. Jadi, Oke, siap. Ini kegiatan green mining. Kita juga ada kegiatan green mining kan, Pak. Tiap lingkungan kita melakukan penanaman di area-area yang sudah final biasanya. Sudah final itu maksudnya sudah selesai penambangan. Jadi jadi pada saat kegiatan penambangan itu udah selesai, biasanya kan disposal disposal itu kayak timbunan, Pak. Timbunan kita tata, kemudian kita sebar humus. Nah, kemudian kita lakukan reklamasi. Oh, ini. Jadi apa yang sudah kita buka kita kembalikan lagi seperti sebelumnya gitu, Pak. Oke. Ini kegiatan pada saat penanaman kemarin di kegiatan penghijauan lingkungan. Dan ini semua karyawan yang terlibat adalah yang khusus yang di bagian atau di satker ini aja atau juga ada satker lain? Kalau juga? Di PTBA itu ada bagian khusus, Pak, untuk reklamasi. Tapi kadang kita juga ada momen-momen kita mengajak seluruh karyawan untuk ikut kegiatan penanaman gitu. Jadi untuk selain untuk menghijaukan kembali lahan yang udah dibuka tadi, itu juga kita menumbuhkan rasa pedulinya gitu, Pak. Untuk semua karyawan yang ada di Bukit Asam. Nah, kemudian ini silakan. Nah, ini adalah Kanci Kunian. Nah, ini di lokasi di Tanjung ini ya. Nah, ini campuran, Pak. Maju dikit. Oke. Tadi kayak kelewatan. Kelewatan itu. Nah, itu kalau di Bukit Asam, Pak Riko, itu kalau satkernya apa tuh yang khusus menanganin? Skip boleh. Ini tadi sebentar kita ini. Oke lah, kalau ini pertambangan. Nah, ini kita akan coba. Nah, yang ini.
kelewatan dikit. Nah itu kalau di apa tuh di Bukit Asam apa satkernya? Oh, yang kalau untuk reklamasi kan ada macam-macam ya Pak. Heeh. Dari proses kita pembibitan, Oh, oke. pembibitan, Ah, yang ini. kemudian nah Yang ini ini, ini bagian pembibitannya Pak, bagian tersiary. Oh. Kita jadi tanaman-tanaman lokal, tanaman kayak produksi ya Pak. Yang sebelumnya dari area sebelumnya mau kita clearing, Oke ya. itu kan kita ini dulu Pak, kita ambil dulu bibitnya. Nah, nanti di sini di tim pembibitan ini akan mengbiakannya gitu. Oh. Jadi nanti tanaman lokal yang tadinya di clearing itu ibaratnya kayak dibersihkan loh Pak. Dibersihkan, kemudian digali areanya. Oke. Itu kan kita ini dulu Pak. Nggak semerta-merta kita langsung babat gitu. Jadi maaf, ini saya berpikir awam aja. Hah? Jadi misalnya kita ada satu area yang bakal kita tambang, di situ anggaplah ada pohon. Contohnya kayak pohon angsana atau Pohon angsana. tembesu. Nah, gitu ya, Pak. sebelum itu dibersihkan atau diratakan, itu pohon diambil dulu atau Kita ambil bibitnya. Ah, bibitnya. Ambil bibitnya, kemudian kita bawa ke nursery ini kan. Yang kita, ini? kita kembang biakan Pak. Oh. Jadi nanti oke. setelah area itu kita tambang, terus kita kembali timbun kan. Timbun. Oke. Kita timbun kembali, kita reklamasi. Nah, kita kembalikan lagi tanamannya. Oh. Kita tanam lagi ya, bibit yang udah kita kembang biakan kita tanam lagi di area itu. Jadi kita kembalikan lagi. Dikembalikan gitu, Pak. lagi. Iya. Kance Kunian berarti yang Bukit Asam bukan hanya menambang, Iya, kita juga menjaga ini ya, tanamannya, budidayanya. Abi aja jaga Umi ya nggak? Iya. Abi jaga Umi. Oke. Nah ini ada khusus satker sendiri ya Pak Reko ya ini? Ada ya. Ada Ada khusus Pak di bagian pembibitan. pembibitan namanya. Oke, sip. Oke, next jalan lagi. Nah, oke Pak Reko, sekarang kan ini kalau nggak salah di Sawalunto ya. Iya, ini sawah. Nah, kalau yang ini kalau ini yang tadi di ruangan apa tuh? Setelah yang tadi itu ruangan apa namanya? Maaf Pak Reko. Setelah ini. Nah, ini tuh apa ini? semacam Ini ruang maaf di Tanjung Inim ya? di Tanjung Inim, Oke, Pak. Tanjung Inim. Ini adalah ruang untuk mengkontrol untuk monitor kegiatan operasional gitu Pak. Jadi dari sini ini kan kita juga sekarang kan udah masuk area digitalisasi ya Pak. Digitalisasi, Ya? oke. Jadi semuanya udah bisa kita pakai sistem digital. Jadi untuk monitoring pekerjaan lapangan, terus juga ada CCTV pemantauan juga. Oke. Itu kita juga bisa mantau Pak dari satu ruangan gitu. Nggak kayak dulu kan kita harus muter-muter kan. Muter, keliling-keliling. Nah, sekarang kita ada yang keliling-keliling udah balik lagi. Iya. Rupanya diminggat. Iya. Oke, nah kalau seperti kalau yang ini maaf Pak Reko, berarti kita sudah control room ada. Iya. Berarti semua aktivitas di areal pertambangan bisa dipantau di sini ya. Iya, kayak pergerakan unit, kemudian kayak misalnya dari sisi keselamatan juga kan Pak ada kayak monitoring fatigue enggaknya gitu, drivernya. Drivernya ya. Jadi kalau misalnya dari monitor tuh driver kelihatan kayak ini kayak udah mulai ngantuk, itu kita ada kasih peringatan. Si driver ini. Iya, jadi semua sistem di kita itu sudah pakai sistem digital gitu Pak. Oke, sip Kanca Kunian. Bukit Asam sudah jauh berkembang memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pekerjaan, monitoring menunjang pekerjaan ya pekerjaan segala macam masalah. Tapi tetap membumi. Iya. Dengan yang tadi itu adalah pembibitan iya, tadi. Kita tetap peduli sama lingkungannya. Oke. Pak Riko kenapa masuk Bukit Asam? Alasan pertama? Ya, Karena bakal dapet jodoh di sini atau gimana waktu itu? Alasan pertama Bukit Asam ya Pak. Ya itu sebenarnya mencari pekerjaan. Gitu. Nggak, maksudnya kayak sudah terbayang belum waktu Pak Riko kepengen masuk Bukit Asam, tes waktu mulai daftar itu udah terbayang Bukit Asam itu seperti apa sih di benaknya Pak Riko saat itu? Karena kan kebetulan juga saya lulusan pertambangan ya Pak. Jadi dari sisi pertambangan kan kita pasti waktu kuliah itu sudah ada referensi perusahaan mana yang mau kita tuju. Gitu. Oh gitu. Dan kebetulan karena dulu saya fokus pendidikannya itu di batubara dan memang saya tuh pengennya di perusahaan negara ya Pak ya. Oh oke. Memang dulu impiannya mah kayak gitu. Nah pas nian itu alumni nge-share link PTB lagi rekrutmen. Langsung saya coba itu Pak. Langsung saya coba dan alhamdulillah memang rezekinya Allah
di sini gitu. Pak Riko jujur, Mm. waktu lamaran ke PTBA ini, itu lamaran keberapa? Lamaran sebelumnya. Enggak, nih Pak Riko kan ngelamar ke PTBA. Iya. Sebelum ke PTBA kemana? Maksudnya berapa jumlahnya aja deh? Ada 7 sih Pak. dan, dan memang nggak ada rezeki sebelumnya. 7? Iya. Oke, Masya Allah. Saya punya teman udah puluhan kali ngelamar belum terima. Mungkin harus berjuang terus Pak. Mungkin rezekinya ke beberapa kali gitu. Oh, jadi ini lamaran ke-7, alhamdulillah tes masuk. Dan itulah terbang pertama kali dari Kalimantan ke Pulau Sumatera. Nah, itu pengalaman pertama saya terbang sendiri Pak, naik pesawat. Sebelumnya Nggak Belum. pernah. Jadi masih meraba-raba tuh. Masya Allah, Gimana keren, caranya keren. terbang itu. Boleh tahu siapa nama pilotnya waktu itu? Nah, aduh, siapa nggak tahu ya Pak. Hebat ya pertanyaannya. Iya. Ini coba saya tanyakan ke maskapainya dulu. Maskapainya lagi. Atau kita beli sahamnya. Wih, keren ya. Oke, Pak Riko, pengalaman pertama ya, dan merantau maksudnya ya. Itu pengalaman saya memang merantau Nah, sendiri. itu orang tua gimana Pak Riko? Bapak, ibu? Kalau dari sisi orang tua sih sebelumnya memang nggak ngasih izin Pak. Nah, Izin. kan ketahuan nih. Belum ngasih izin, kayaknya kalau bisa cari kerja yang di sini, yang dekat aja. Oke. Cuma kan karena Tekad ya. pada saat itu kan juga kondisi tambang kan lagi nggak baik-baik aja ya Pak ya dulu. Juga kemarin juga waktu bapak saya kan juga kerja di penambangan di sana. Kebetulan juga pada saat itu karena kondisi keuangan perusahaan juga kan. Jadi ada banyak yang slow down. Dan alhamdulillahnya walaupun itu ada nih Pak kayak peluang kerja gitu. Makanya dari orang tua ya udahlah, daripada kamu nggak kerja, berangkat aja. Jadi daripada tidak begawe, Daripada tidak pengangguran. kerja, pergi baik ke sana. Iya. Masa Allah. Seru. Oke, kenapa orang tua menyarankan Pak Riko untuk tetap ada di Banjarmasin? Berapa saudara kita emang? Saya ada 3 Pak, adik saya 2. Pak Riko? Anak pertama Oh, saya, Pak. pantesan disuruh begawe di situ. Anak ada kesempatan juga kebetulan. Oke, kan Cukunian, seru ngobrol dengan seorang sosok public relation dari Bukit Asam. Keren, makanya ngobrolnya seru. Selamat pagi untuk Budiman Arsad, Pak Budiman Arsad nih, luar biasa, semoga sukses, selalu keren. Oke, terima kasih. Dan juga untuk Gusman Saputra, buah semangka, buah kedondong, mantep banget dong. Kayak mereka lagi nonton ya ini. Iya. Dia jarang-jarang masuk TV nih katanya. Oke. Sekarang gini, Abireko. Wih, Abireko. Aktivitas ini kan sekarang tadi kayak awal pertanyaan tadi kan membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan. Biasanya nih agak pribadi, biasanya kalau Pak Riko kalau memanfaatkan hari libur biasanya stay seharian di rumah atau mancing atau naik gunung apa kemana? Mungkin kalau misalnya sudah nikah ini saya lebih banyak sama keluarga sih Pak ya. Oke. Cuma kalau misalnya kita bicara sebelum nikah ya Pak. Ah. Sebelum nikah saya lebih sering ikut kayak organisasi dari pemuda-pemuda di sini gitu, kayak kita ada kelas inspirasi. Oke. Kemudian ada sahabat inspirasi. Itu juga kadang dulu juga ada organisasi di Tanjung Enim. Saya sering ikut itu kalau ngisi waktu luang biasanya. Kelas inspirasi, sahabat inspirasi. Maaf kalau boleh tahu apa lebih kemana condong? Itu lebih ke organisasi kayak ke masyarakat tuh Pak, masyarakat yang mohon maaf kurang mampu, itu kita kasih donasi gitu. Oh, donasi. Kalau kelas inspirasi kan itu kayak kegiatan mengajar Pak, mengajar ke daerah-daerah yang maaf, ngajar, maksudnya ngajar gimana nih? Mengajar tuh kayak gimana ya, kayak siapa grupnya tuh kelas inspirasi itu ya, siapa penggiatnya? Kalau di sini ada kawan-kawan dari Tanjung Enim. Cuma kan kebetulan saya pernah ikut 1 kali dulu waktu mengajar, kegiatannya di Semendo kemarin. Oh, Semendo, oke. Itu ada kawan-kawan dari kita Pak di Tanjung Enim. Oh, Pak Riko ikut itu? Pernah gabung. Maksudnya gerakan apa ya? Gerakan tadi mengajar itu kayak semacam mengajar gitu Pak, mengajar ke sekolah-sekolah yang pelosok gitu kan. Kita memperkenalkan kayak profesi, kita memberi inspirasi untuk anak-anak bahwa
misalnya kalau kalian rajin belajar nanti kalau udah gede bisa jadi oke. seperti ini gitu. Nah, Nah, ke profesi kita juga kalau misalnya profesi seorang dokter, misalnya kan dokter, polisi itu seperti ini kerjaannya gitu. Memberi gambaran gitu, Pak. dan itu khusus lokal Morenim Tanjung ini atau memang ada Itu dari sebenarnya udah se-Indonesia? nasional sih. Oh, Tapi nasional. di Morenim ada Dan Pak Riko bergabung lah di situ. pernah bergabung sebelumnya. Oke, jadi mengedukasi, sharing sama adik-adik. Iya, Dan betul. itu sorry, SD, SMP, SMA atau kelas yang mana yang ini? Lebih ke yang sekolah diincar? dasar, Pak. Oh. Tapi juga kadang ada juga untuk sekolah menengah yang atas. Oke. Kalau ke SMA berarti ngincer anak SMA-nya. Kalau anak SD gurunya yang diincer gitu. Iya. Karena siswanya dong. Gitu, jebakan sekali itu pertanyaannya, itu nggak sopan itu pertanyaannya. Sempat berapa lama tuh Pak Riko bergabung di itu gerakan itu? Sekolah inspirasi apa? Kalau yang kelas inspirasi kan saya cuma bergabung sekali ya Pak ya kemarin. Tapi kalau sahabat inspirasi itu kan berhubung juga banyak teman-teman di sana ya Pak ya. Jadi saya bergabung kan selain untuk kegiatan sosial juga untuk berteman gitu. Pak Riko masuk sini waktu itu masih posisi masuk ke Tanjung Inim, bujangan ya. Dan maaf merantau pertama kali. Iya. Dan pertama kali naik pesawat juga mungkin. Iya. Oke. Apa yang Pak Riko rasakan ketika masuk Tanjung Inim dibandingin waktu Pak Riko masih di Samarinda? Lihat di Banjarmasin. Banjarmasin, ngelihat anak mudanya, ngelihat suasananya. Apa nih yang maksudnya bisa betah gitu loh Pak Riko? Sebenarnya kalau saya orangnya mudah betah aja sih Pak di mana aja gitu ya. Fleksibel. Iya, fleksibel aja. Adaptif. Adaptif begini. Nah, waktu itu apa tuh yang membuat apa ya? Challenge-nya bisa udah ini deh aku pilih hidup di sini maksudnya itu. Terlepas dari hidup terlepas dari udah diterima di PTBA. Nah, yang bikin betah tuh lingkungannya tuh. Ya yang jelas kalau di sini sama di sana sih nggak jauh beda ya Pak ya. Warganya menerima, kemudian juga dari suasananya juga nggak jauh beda gitu. Dan pokoknya yang intinya ya kita beradaptasi saja Pak dimanapun gitu kan. Oke, keren. Samarinda dan di Tanjung Inim sama-sama panas. Pokoknya intinya nggak jauh beda lah. Nggak jauh beda. Oke, siap. Tidak perlu nggak jet lag lah. Mungkin dari bahasanya kali Pak, mungkin dari bahasa dan logat mungkin ya agak beda karena kalau di Banjar kan Melayu ya Pak. Iya, Melayu ya. Melayu jadi agak pelan mungkin ya. Kalau di sini kan mungkin agak meninggi, mungkin kan bahasanya ada aksennya mungkin. Aksen, itu oke. Nah, Pak Riko, sekarang Pak Riko mendapat amanah di mana? Di Satker Humas. Sekarang Humas ya, betul. Menurut Pak Riko, seorang public relation itu gimana sih? Apa maksudnya itu apa ya? Karena kan membawa beban yang besar sekali gitu. Tugas kiri dan kanan di tengah atau gimana itu ini ya. Kebayang nggak sih awalnya waktu perusahaan memberikan amanah ke Pak Riko, Anda kami tempatkan di sini. Nah kalau cerita seperti itu ya Pak ya sebenarnya kalau saya tuh nggak pernah terpikir itu Pak. Karena kan dari background pendidikan kan juga dari penambangan. Tapi intinya kalau kita sudah bekerja di sebuah perusahaan kan Pak, apapun amanat dari perusahaan kan harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya gitu. Mungkin tantangan terberat saya di Humas jadi yang karena sebelumnya kita bekerja mengatur-ngatur unit gitu kan, menghadapi mesin, menghadapi mesin, komputer yang pasif itu ibaratnya atau benda mati gitu ya. Berubah menghadapi masyarakat yang beragam gitu kan. Tentunya kita juga harus cepat berpikir kreatif dan adaptif itu Pak, beradaptasi gitu kan. Jadi kita harus intinya kita aja pokoknya jangan pernah berhenti untuk belajar lah Pak. Mungkin tantangannya yaitu kita juga harus selain pintar komunikasi, kita juga harus bersabar gitu kan. Dan jadi pendengar yang baik lah. Untuk masyarakat. Menjadi pendengar yang baik untuk masyarakat. Oke, Kanca Kunian, sosok yang
menarik sekali hari ini hadir di hadapan kita. Insya Allah bisa menginspirasi kita eh, harus bisa cepat beradaptasi Iya, dengan pekerjaan, dengan lingkungan, dengan apa lingkungan yang lebih luas lagi. Iya. Oh, luas dan beragam. Abi ada pesan untuk masyarakat? Masyarakat khususnya untuk pemuda kali Pak ya. Abi pinter. Dan yang tua juga nggak apa-apa. Ambil hikmahnya saja. Untuk yang muda, oke seru-seru. Oke, Abi udah di sini hampir 9 tahun ya? Tahun ini jalan 9 tahun. 9 tahun, oke. Apa dilihat kacamata Abi secara pribadi, potensi anak muda Muara Enim? Sebenarnya untuk potensi anak muda banyak sih Pak ya. Kayak dari sisi olahraga, dari sisi kesenian, khususnya di Tanjung Enim kan itu juga banyak kan pemuda-pemuda seni. Kemudian untuk olahraga juga saya lihat juga antusiasnya tuh juga lumayan gitu kan. Jiwa-jiwa pengusahanya tuh ya. Oke, entrepreneurnya. Iya, entrepreneurnya juga gitu, okay. saya rasa juga lumayan gitu kan. Lumayan. Jadi mungkin bisa disupport lah Pak gitu. Dikembangkan potensi-potensi pemuda-pemudanya. Gitu. Sebaiknya apa sih yang harus dilakukan pemuda terhadap daerahnya? Kacamata Abi. Kita pengen tahu nih. Pemuda ya. Ini agak berat ya Pak. Saya perlu berpikir dulu nih. Soalnya Abi tadi nantang pemuda nih. Apa sih maksudnya pemuda itu harus kayak gimana sih terhadap daerahnya? Apakah harus apa sih yang diberikan gitu loh? Anunya dari kacamatanya Abi. Kalau untuk pemuda mungkin dari pandangan saya saja ya. Siap. Mungkin juga lebih gimana ya Pak ya, pokoknya kita terus pokoknya jangan berhenti untuk berinovasi, berkreasi, dan juga jika ada ide-ide yang mungkin bisa bermanfaat untuk membangun daerah kan. Mungkin juga agar jangan takut untuk menyampaikan ke pihak yang mungkin bisa membantu. Gitu. Baik itu dari pemerintah atau stakeholder yang lain. Gitu. Jangan takut lah gitu untuk menyampaikan, dan juga untuk saran juga untuk yang mungkin ini saran ya Pak ya. Saran ini juga jika ada mungkin pemuda-pemuda yang punya ide-ide kreatif atau itu juga bisa disupport gitu Pak. Sama Bukit Asam. Dan yang lain, dan seperti yang lain. Kalau dari kita terbuka sih Pak. Nah dari Bukit Asam sendiri gimana ini Pak Reko, dari Bukit Asam sendiri menampung aspirasi anak-anak muda yang Pak Reko ketahuin saat ini? Kalau dari kita kan di Bukit Asam kan ada bagian juga kayak kayak CSR, sustainability. Dari sisi kami juga humas juga ada gitu kan Pak. Kemudian kita juga kalau misalnya ada pemuda-pemuda yang ingin ibaratnya kayak menjalin kerjasama itu kan kita terbuka Pak. Jadi sebelumnya itu kan ada kayak dari Karang Taruna. Karang Taruna ya. Itu kan beberapa kali ada yang audiensi dengan PTBA. Gitu. Jadi dari kami terima, kami dengarkan apa aspirasi dari mereka gitu. Jadi mungkin apa yang dari Bukit Asam bisa support, kita support, tapi kok mungkin gitu. Kita sebelumnya juga udah beberapa kali ada audiensi dengan pemuda. Dari kami juga mendengarkan dan menampung aspirasinya. Sip. Jadi Kanca Kunian untuk anak muda se-Kabupaten Muara Enim, jangan takut untuk bersilaturahmi, beraudiensi, mengungkapkan gagasan-gagasannya. Insya Allah PTB bisa support ya Pak ya. Ya, ide-ide positif. Takut untuk menyampaikan. Sip. Kalau untuk medianya gimana? Saran Pak? Untuk media bagaimana? Apa tuh namanya tuh? Kalau media-media kita. Misalnya mengklarifikasi kalau agak lambat, mohon maaf. Iya, mohon bersabar ya. Karena kita takutnya nanti salah jawab ya. Kita perlu verifikasi juga di dalamnya kan. Mungkin harapannya untuk media juga misalnya apa ya Pak? Karena kan zaman sekarang udah digital ya Pak ya. Pergerakan informasi kan cepat tuh sekarang.
Ya mungkin nanti kalau misalnya ada isu-isu, alangkah baiknya kita sebelum kita menyampaikan kita mengklarifikasi terlebih dahulu. Oke, sip. Nah, eh, Pak Reko, menurut Pak Reko, seberapa besar peran medsos di apa ya? Di dunia humas kita, di dunia public relation, seberapa besar, maksudnya gini, Bukit Asam, seberapa besar Bukit Asam memanfaatkan medsos untuk mempublish Menyampaikan informasi. menyampaikan kegiatan Ya. positif ya. Sebenarnya kalau dampak dari medsos tuh untuk saat ini sudah sangat besar ya Pak ya. Ya. Selain cepat, murah tuh juga lebih efisien. Efisien ya. Dari yang zaman dulu kan kita mesti pakai koran tuh. Ya. Lewat koran. Nunggu Jadi, jam 7 ya. Iya, jadi kalau misalnya nggak baca koran nggak tahu. Iya. Sekarang kan kita ada banyak platform, Ya. ada Instagram, Ya. ada TikTok, ada Facebook. Itu terkait informasi dari perusahaan kan kita nyampaikan di sana. Oh, ya, oke, sama. Kita juga ada bulletin. Bulletinnya, oke. Kita juga ada bekerja sama dengan beberapa media untuk rilis berita dari Bukit Asam. Oh. Jadi pesan-pesan yang perusahaan ingin sampaikan bisa lebih cepat tersampaikan. Jadi kita maksimalkan penggunaan itu juga. Penggunaannya ya, tetap memanfaatkan ya. Oke. Sip, Kancukunian, tak terasa, Masya Allah, hampir 3 jam nih. Iya, Hampir 3 jam. terasa singkat sekali ya Pak. Terasa cepat sekali. Oke, Kancukunian, seru ngobrol dengan Bapak Reko. Dengan Bapak Reko Leka Farendri. Maaf Pak, ini nama kita agak ngulik terlalu personal, tapi nggak apa-apa sih. Apa Pak ini Pak? Leka Farendri, kalau Reko oke lah. Kalau itu kan Kalau boleh tahu sejarahnya gimana ya? ini kalau bahasa Eko itu kan kalau bahasa Jawa tuh anak pertama. Pak. Reko. Eko. oh. Ya, dia Eko. Oh, oke. Cuma tambah R kan jadi. Oh, ya oke. Variasi. Jadi Eko itu anak pertama, kemudian Leka itu yang diberi nama Pak maksudnya. Oh, maaf, Anak pertama bahasa yang apa nih diberi- Pak Reko, bahasa? Itu dari bapak saya aja. Oh. Saya nanya juga belum kepikiran Pak. Itu bahasa apa ya Pak? Berarti nanti Pak Reko pulang dari sini, Iya. Pak, aku ditanya sama host. Iya, kayaknya saya harus bertanya nanti. Oke. Dan Farendri itu Farendri tuh? singkatan dari kakaknya bapak Pak. Oh. Nama bapak dan ibu. Oh, oke. Jadi Masya anak Allah. pertama yang diberi nama singkatan dari paman, bapak dan ibu. Oh, gitu. Berarti menggabungkan. Iya, Masya iya. Allah. Mungkin itu filosofinya ya. Oh, filosofinya. Untuk Bapak yang di Banjarmasin kalau lagi nonton, nanti kita kirim ini. Kayak nanti saya kirim linknya. Linknya biar nonton. Bapak saya kurang ini ya Pak. Gadget. Kirim linknya nanti diinin deh. Oke, kalau saya lebih lucu lagi Mas. Saya cerita, saya tuh nama saya itu kayak kecewek-cewekan. Jadi ada nama asli itu kalau KTP Anggiat Kalsum Jaya. Kalsum tuh tengah tuh. Itu apa filosofinya? Nah, Pak? filosofinya adalah Kalsum itu waktu itu Bapak kan dinas di Kalimantan di Pontianak. Nah, Kalsum tuh Kalimantan, Su tuh Sumatera. Jadi dapat tugas penempatan di Palembang. Nah, lahirlah saya di situ di Palembang. Lahir di Kalimantan. Nah, Jaya itu karena Bapak adalah seorang tentara, jadi Jaya itu seharusnya Bapak tuh sebelum ke Kalimantan penempatannya di Jakarta, Kodam Jaya. Nggak dapet Kodam Jayanya. Jadi buat kenang-kenangan dipakai lah Jayanya di situ. Jadi sama ya singkatan juga. Singkatan juga. Itu nama orang tua. Kalau orang tua kasih nama keren-keren nih. Ya. Oke, Kancukunian, Sersan Mangrasa di penghujung acara. Terima kasih banyak. Seru ngobrol hari ini, hari Jumat. Suasananya penuh dengan ketawa. Dan insya Allah di tengah-tengah itu Kancukunian tadi ada beberapa statement dari Pak Reko. Insya Allah bisa menginspirasi kita. Jangan pernah untuk putus asa ya Pak ya. Harus cepat untuk beradaptasi dan berpikir selalu positif. Iya betul. Oke. Nah sekarang Pak Reko izin closing statementnya Pak. Oke. Untuk kita, untuk Baik. seluruh masyarakat Merinim. Oke. Silakan Pak. Baik, mungkin closing statement dari saya intinya untuk kawan-kawan jangan pernah berhenti untuk belajar, terus berpikir positif, dan intinya pokoknya kita harus selalu adaptif lah, karena di zaman kita sekarang itu kan pergerakannya sudah semakin cepat ya. Intinya itu
pokoknya jangan pernah berhenti belajar, harus selalu adaptif, berpikir kreatif, dan terus positif. Oke, Itu diputar-putar jadi. stay positif ya kan? Iya, pokoknya harus selalu berpikir positif, Pak. Oke. Kalau saya punya komunitas di Jakarta, Hmm. namanya efek positif. Iya. Jadi apapun yang terjadi harus efeknya harus positif. Iya. Iya, iya, iya. Berkembang lagi, Oke. efek positif plus. Jadi ya, pokoknya harus benar-benar positif. Pokoknya harus positif terus. Oke, semuanya kan Cukunian, saya DJ Anggi dari Jalan Kartini nomor 247 Muara Enim, Serasan Radio. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, kami ketawa, bercandanya kelewatan, mohon dimaafkan. Bersama tim produksi ada Niken Duta, ada Putri Mulyadi, ada Kak Dayat, ada Renaldi, dan juga ada Aza bersama dengan Lia Anggraini. Pamit undur diri bersama narasumber kita yang hebat sekali hari ini. Dan alhamdulillah, terima kasih banyak Pak, hadir di hari libur. Iya. Soalnya kalau hari kerja nggak bakal dapet nih beliau kesini. Terima kasih banyak. Iya. Saya juga terima kasih sudah diundang, Pak. Oke. Beliau adalah Bapak Riko Leka Fraindri, Senior Public Relation Spesialis, Senior Public Relation Spesialis dari PT Bukit Asam TBK. Bersama dengan timnya ada Mas Uki dan juga ada siapa tuh Pak? Cuma Kak Uki aja tadi. Oh, oke, didampingi. Oke, semuanya kan Cukunian. Sekali lagi mohon maaf, kita ketemu lagi dari Serasan Radio. Terima kasih banyak Pak Riko, terima kasih. Bukit Asam, jaya selalu. Semua